Dewi Lembah Bangkai. Bagian 1. Jilid 1. 5 prajurit berkuda berderap memasuki halaman rumah yang penuh ditumbuhi pohon singkong. Mereka memiliki tampang-tampang galak, membekal golok besar di pinggang masing-masing. Begitu sampai di depan rumah papan beratap Rumbia, kelimanya langsung melompat turun. Yang di depan sekali menendang pintu rumah sambil berteriak, "Adisara, kami prajurit Kadipaten datang membawa surat perintah penangkapan." Pintu rumah terpental tanggal. Prajurit yang menendang langsung masuk, diikuti 2 orang temannya. 2 lagi menunggu di luar, berjaga-jaga dengan tangan menekan hulu golok. Di dalam rumah, ketika di kejauhan terdengar derap kaki 5 prajurit Kadipaten itu, seorang lelaki tua berambut putih memegang bahu seorang pemuda berusia 20 tahun, seraya berkata, "Anakku Adi, mimpiku semalam mungkin akan menjadi kenyataan. Aku dengar suara derap kaki-kaki kuda di kejauhan. Menuju ke rumah kita ini. Hampir pasti itu adalah orang-orang Kadipaten. Aku tidak menyesali perbuatanmu bercinta dengan puteri Adipati itu. Namun, jurang antara dirimu dengan dirinya terlalu besar. Kalaupun kau bisa melompatinya, masih ada bahaya lain yang menghadang di tepi jurang lainnya. Dan ternyata, kau tidak mampu melompati jurang itu, anakku. Aku, ayahmu, juga tidak berkekuatan untuk menolongmu. Adipati pasti akan menyuruh anak-anak buahnya untuk menangkapmu." "Menangkapku, ayah? Apa salahku? Apakah seseorang bisa ditangkap karena mencinta dan dicintai oleh orang lain?" Adisara, pemuda berwajah tampan itu, bertanya. Sang ayah tertawa, tapi wajahnya menunjukkan kemuraman. "Adipati bisa mempergunakan 1000 alasan untuk menangkapmu, Adi. Bisa atau tidaknya seseorang ditangkap tergantung siapa yang memegang kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada di tangan Adipati Sawung Glingging. Cepat kau tinggalkan rumah ini. Tinggalkan desa. Menghilanglah, tinggalkan desa, dan jangan kembali-kembali lagi." "Aku tidak akan melakukan hal itu, ayah. Kalaupun aku harus pergi, kita mesti pergi sama-sama," jawab Adisara. "Jangan turutkan pikiran tololmu, anakku. Pergilah, sekarang juga, selamatkan dirimu, cepat." Wajah Adisara tampak bimbang. Dia tahu bahaya besar yang mengancamnya. Lalu, dia bertanya, "Bagaimana dengan dirimu sendiri, ayah? Jangan pikirkan tua bangka ini. Pergi lekas, sambangi makam ibumu sebelum meninggalkan desa. Lekas, Adi." Di luar sana, 5 penunggang kuda sudah memasuki pekarangan. Adisara memegang tangan ayahnya, mencium tangan orang tua itu, lalu bergerak meninggalkan rumah lewat pintu belakang. Sebelum menghilang di balik pohon-pohon besar di belakang rumah, dia masih sempat mendengar suara pintu depan ditendang bobol. Hal ini membuat langkahnya terhenti. Dia menyelinap di balik sebatang pohon besar. Di dalam rumah, Sarajingga, ayah Adi, keluar dari kamar tepat pada saat 3 prajurit bersenjatakan golok masuk dan sampai di hadapannya. "Kami mencari Adisara, mana pemuda itu?" Prajurit di sebelah depan membentak. "Anak itu tidak ada di sini. Sejak semalam dia tidak pulang," jawab Sarajingga. "Jangan dusta. Sarungkan golok kalian, bicara biasa-biasa saja. Senjata tidak akan membantu kalian menemukan anak itu, karena dia memang tidak ada di sini. Kami membawa surat perintah dari Adipati Tawang Merto untuk menangkap pemuda itu." Terkejutlah Sarajingga mendengar keterangan si prajurit. Wilayah ini di bawah kekuasaan Adipati Sawung Glingging. Mengapa Adipati Tawang Merto yang mengeluarkan surat perintah penangkapan? Dan aku perlu tahu, apa salah anakku hingga dia mau ditangkap? Si prajurit mendengus. Siapa saja yang mengeluarkan surat perintah penangkapan bukan soal. Adipati Sawung Glingging dan Adipati Tawang Mertoto akan saling menjadi besan. Mendengar keterangan itu, pahamlah kini Sarajingga. Rupanya benar, putra Adipati Tawang Merto hendak dijodohkan dengan puteri Adipati Sawung Glingging. Di situ pula pangkal sebabnya mengapa anaknya hendak ditangkap. "Kalian boleh geledah rumah ini. Adisara tak ada di sini. Katakan, apa salah anak itu? Kalian belum menjelaskan. Anakmu diketahui menjadi anggota kelompok Garong Warok Bekontoro. Apa perlu ditanya lagi, mengapa kami datang menangkapnya? Fitnah, anakku keluar desa pun belum pernah. Bagaimana mungkin dia jadi anak buah Bekontoro?" Si prajurit tidak menjawab. Dia memberi isyarat pada 2 kawannya. Kedua orang ini lalu melakukan penggeledahan. Adisara tidak ditemukan. Keduanya kembali dan memberitahu kawannya tadi. "Kalau pemuda itu tidak ada di sini, kau jadi gantinya, orang tua. Kau kami tangkap, aku tidak bersalah, tidak berdosa."
Jangan pergunakan kekuasaan kalian untuk berlaku semena-mena, ujar Sarajingga dengan suara tandas. Namun, untuk ucapannya itu, satu hantaman gagang golok harus diterimanya di bagian kepala. Orang tua ini menjerit kesakitan, lalu terhuyung antara sadar dan tiada. Tubuhnya kemudian diseret keluar rumah. Saat itulah terdengar bentakan penuh marah disertai berkelebatnya seseorang. Prajurit-prajurit biadab, lepaskan ayahku. 5 prajurit cepat berpaling. Adisara, seru prajurit yang jadi pimpinan. Akhirnya muncul juga anak yang katanya tidak pulang sedari tadi malam. Kau tak usah khawatir, ayahmu akan kami lepaskan, tapi kau harus kami tangkap. Adisara melihat bagian kening ayahnya terkoyak dan ada darah yang mengucur. Ini membuatnya kalap. Bangsat, kalian apakan ayahku, teriak pemuda ini, lalu melompati prajurit terdekat. Pemuda ini tidak memiliki kepandaian bela diri apapun, apalagi ilmu silat tinggi. Modalnya hanya keberanian dan kenekatan yang dibakar oleh kemarahan. Dia berhasil merampas golok salah seorang prajurit. Namun, sebelum senjata itu sempat dihunusnya, 2 hantaman pada punggung dan belakang kepalanya membuat Adisara tersungkur ke depan. Lalu, datang tendangan bertubi-tubi menghajar muka dan tubuhnya. Wajahnya bengkak membiru, dari hidung dan mulutnya mengucur darah. 2 tulang iganya patah. Pemuda ini terguling pingsan di samping sosok tubuh ayahnya. Kita bunuh saja pemuda ini, berkata seorang prajurit. Jangan, ingat perintah Adipati Tawangmerto. Dia harus kita buang ke lembah bangkai. Kenapa mencapaikan diri membuangnya jauh-jauh ke sana? Salah seorang prajurit membuka mulut bertanya. Kau pergilah tanyakan sendiri pada Adipati Tawangmerto. Jika kau tidak mau menjalankan perintah, bersiaplah untuk dihukum dan dipecat. Dalam keadaan pingsan, tubuh Adisara akhirnya dinaikkan ke atas kuda. 5 prajurit itu kemudian segera tinggalkan tempat tersebut. Jilid 2. Aku mulai mencium bau busuk itu. Kita segera sampai di tempat tujuan. Tutup hidung kalian. Prajurit yang berkuda di sebelah depan memberitahu, dan cepat keluarkan sehelai sapu tangan dari saku pakaiannya. Sapu tangan ini diikatkannya ke mukanya hingga menutupi hidung dan mulutnya. 4 kawannya segera mengikuti apa yang dilakukannya. Bau busuk semakin keras setiap langkah mereka maju bergerak. Jalan yang mereka tempuh mulai mendaki. Di ujung pendakian, kelimanya berhenti. Di situ menghadang sebuah lembah yang lebih tepat dikatakan sebuah jurang sedalam 15 tombak. Batu-batu besar menyembul di antara kerapatan pepohonan dan semak belukar. Bau busuk menghampar santer. Bau busuknya bangkai. 5 prajurit itu merasakan napas masing-masing seperti sesak. Tengkuk menjadi dingin oleh rasa angker yang muncul sejak tadi. Lemparkan pemuda itu ke lembah, lalu lekas tinggalkan tempat ini, prajurit pemimpin memberi perintah. Dia memandang berkeliling, berusaha mencari-cari di mana sumber yang menebar bau busuknya mayat itu. Jika memang ada bangkai binatang atau mayat manusia, mengapa dia tidak melihatnya di bawah sana? Mendadak, tubuhnya bergetar dan sekujur badannya keluarkan keringat dingin. Di balik kerapatan dedaunan pepohonan dan semak belukar di dalam lembah, dia melihat belasan sosok tubuh yang telah membusuk, ada yang hanya tinggal tulang belulang saja, tergantung di cabang-cabang pohon. Mayat-mayat manusia, itulah bangkai yang menebar bau busuk menyesakkan jalan pernapasan. Lekas lemparkan pemuda itu, teriak prajurit itu. Rupanya 4 kawannya juga sudah melihat mayat-mayat busuk bergantungan di pepohonan itu, dan langsung dirasuk ketakutan setengah mati hingga melupakan apa yang harus mereka kerjakan. 2 di antara mereka segera menurunkan tubuh Adisara. 1 mencekal kedua kakinya, yang lain menjambak bahu pakaiannya. Tubuh pemuda itu kemudian dilemparkan ke dalam lembah. Adisara terguling-guling ke bawah, lenyap di antara semak belukar dan lebatnya daun-daun pepohonan. Lekas tinggalkan tempat ini, teriak prajurit yang jadi pimpinan. 2 prajurit segera melompat ke atas punggung kuda masing-masing. Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam lembah terdengar suara sesuatu. Suara ini mempunyai pengaruh yang amat hebat, karena kelima prajurit itu begitu mendengar begitu terpukau, dan seperti tidak ingat lagi untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Atau memang, karena tiba-tiba saja mereka tidak mampu bergerak, termasuk kelima ekor kuda yang mereka tunggangi. Suara itu, suara apa itu? Bisik seorang prajurit. Suara kecapi, yang lain balas berbisik. Aneh, siapa yang main kecapi di lembah itu? Wajah 5 prajurit mendadak sontak menjadi pucat. Makin lama, suara petikan kecapi semakin jelas. Pada puncaknya, tiba-tiba ada suara nyanyian yang mengalun, ditimpali suara kecapi tadi.
Suara nyanyian itu terdengar merdu sekali. Tetapi, syair yang dibawakan membuat 5 prajurit kadipaten jadi berdiri bulu tengkuk mereka. Lembah bangkai, lembah kematian. Jangankan menjejakkan kaki, melihatnya saja pun sudah cukup alasan untuk mati. Tak ada yang datang dan bisa pergi. Tak ada yang pergi membawa nyawa di badan. Lembah bangkai, lembah kematian. Siapa yang datang tak bisa kembali pulang. Suara nyanyian lenyap, tapi suara kecapi terus berdentringan. Hai, lihat, apa itu yang melesat di udara? Tiba-tiba salah seorang prajurit berteriak seraya menunjuk ke arah lembah. Saat itu, dari bawah lembah melesat seutas tali yang ujungnya dibuhul berbentuk lingkaran. Baru saja prajurit itu berteriak begitu, tahu-tahu ujung tali yang berbentuk lingkaran telah melesat ke arahnya, lalu menjirat batang lehernya. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, tubuhnya sudah terbetot dari atas kuda, jatuh ke bibir lembah, lalu tertarik dan terseret sepanjang lereng lembah, akhirnya lenyap di antara semak belukar dan kerapatan pepohonan. Melihat hal ini, 4 prajurit lainnya merasakan seperti putus nyawa masing-masing. Serentak mereka baru sadar dan cepat membedal kuda tinggalkan tempat itu. Namun, 3 orang terlambat, hanya 1 yang sempat kabur. Dari bawah lembah tampak melesat sebat 4 utas tali yang ujungnya berbentuk lingkaran. 3 tali maut ini langsung menjirat leher 3 prajurit, satunya membentur pohon, dan ini menyelamatkan prajurit keempat tadi. Di lain saat, tubuh 3 prajurit tersentak keras, lalu jatuh dari punggung kuda masing-masing. Selanjutnya, tampak 3 tubuh itu terseret ke dasar lembah dan lenyap. Bersamaan dengan itu, suara petikan kecapi lenyap. Lembah angker kembali diselimuti kesunyian. Hanya bau busuk bangkai yang masih terus menghampar bersama siliran angin. Dan bau ini tak akan pernah lenyap selama lembah angker itu berada di situ. Jilid 3. Darah pakaian hijau itu mengetuk dinding gua sebelah luar 3 kali berturut-turut. Dia menunggu sesaat. Lalu, dari dalam gua menggema suara halus, suara perempuan. Masuklah. Di atas sebuah kesetan, darah berpakaian hijau membersihkan kedua kakinya terlebih dahulu, lalu baru masuk ke dalam gua batu. Ternyata, gua itu tidak panjang. Melangkah 11 langkah, sang darah sampai di sebuah ruangan kecil yang diterangi oleh sebuah pelita. Di tengah gua, tampak duduk seorang perempuan berpakaian hijau. Wajahnya sulit untuk dilihat, karena tertutup sehelai kain hijau tipis. Namun, dari balik cadar yang tipis itu, sepasang matanya seperti menyorotkan sinar tajam yang membuat siapa saja merasa risih untuk berani menatap. Di atas pangkuannya terletak sebuah kecapi. Rupanya, orang inilah tadi yang memetik kecapi, mungkin dia juga yang menyanyi. Kalau seluruh lembah dibuncah oleh bau busuknya bangkai, maka di dalam gua ini sama sekali tidak tersentuh oleh bau busuk yang menyesakkan napas itu. Malah, di situ merambas bau harum semerbak seperti harumnya bau bunga mawar di pagi yang cerah dan segar. Hijau 1, berita apa yang hendak kau sampaikan padaku? Darah berpakaian hijau yang dipanggil dengan nama Hijau 1 menjurah hormat, lalu duduk bersimpuh di hadapan perempuan yang memangku kecapi. Kita mendapatkan 4 tambahan pajangan untuk pepohonan di lembah, Dewi. Wajah di balik cadar hijau tersenyum. Bagus. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah prajurit-prajurit kadipaten. Saya tidak mengetahui dari kadipaten mana. Sebetulnya mereka muncul 5 orang. Tapi, yang 1 sempat kabur. Harap maafkan atas kelalaian ini, Dewi. Kebetulan hanya saya sendiri yang ada di lembah. Hijau 2 dan hijau 3 masih belum kembali. Sang Dewi anggukkan kepala. Dalam waktu singkat, lembah ini akan menjadi momok nomor 1 dalam dunia persilatan. Lalu, tokoh-tokoh persilatan akan muncul di sini. Mereka datang dengan alasan untuk membasmi angkara murka, menghancurkan kejahatan. Tapi, mereka akan kita sapu habis-habisan. Memang tidak semua mereka melakukan kesalahan dan berdosa besar terhadap diriku. Tapi, dendamku setinggi langit, sedalam lautan. Mereka yang katanya ingin menegakkan kebenaran, menolong orang-orang tertindas, ternyata semua omong kosong belaka. Aku telah jadi korban dari omong kosong itu. Sang Dewi tutup kata-katanya dengan menjentikkan jari-jari tangannya di atas kawat-kawat kecapi. Terdengar suara berdentringan disertai berkiblatnya 6 sinar yang menyilaukan. Goa kecil itu terasa bergetar. Hijau 1 merasakan tubuhnya terhuyung-huyung dan cepat mengimbangi diri agar tidak jatuh. Setelah getaran dalam gua berhenti, Hijau 1 baru membuka mulut kembali. Ada kejadian lain yang perlu saya beritahukan, Dewi. Ya, katakanlah. Sebelum prajurit-prajurit kadipaten itu muncul, membawa seorang pemuda.
Dalam keadaan pingsan, pemuda ini mereka lemparkan ke dalam lembah. Pemuda itu berada dalam keadaan sakarat. Mukanya babak belur dan berselimut darah. Beberapa tulang iganya patah. Bagian belakang kepalanya ada luka besar. Saya tidak berani berbuat suatu apa tanpa izin Dewi. Hijau 1, bukankah ketentuan yang sudah kuberikan begitu pasti? Siapa saja yang berani berada di dekat lembah, apalagi kalau sampai masuk ke dalam lembah, harus dibunuh dan digantung mayatnya di pepohonan. Saya mengerti, Dewi, dan tahu sekali akan aturan itu. Maafkan saya kalau sudah bertindak salah. Saya tidak membunuh pemuda itu karena dia muncul di lembah bukan karena kemauannya sendiri. Dia dibawa oleh prajurit-prajurit kadipaten dan dilemparkan ke lembah dalam keadaan pingsan. Bagaimana kalau kemudian pemuda itu sadar dari pingsannya, melihat wajahmu yang cantik dan tubuhmu yang bagus di balik pakaian hijaumu yang tipis itu? Lalu, dia merayumu dan memperkosamu, seperti kejadian dulu atas dirimu, atas hijau 2 dan hijau 3, juga atas diriku. Mendengar ucapan itu, hijau 1 terdiam. Wajahnya sesaat pucat. Lalu, dengan suara perlahan, dia berkata, "Maafkan saya, Dewi. Saya mengaku bersalah tidak menuruti perintah. Katakan, apa ada alasan lain sampai kau tidak membunuh pemuda itu?" Hijau 1 tidak bisa menjawab. Tapi, sang Dewi diam-diam sudah dapat meraba apa yang menjadi alasan anak buahnya itu. Maka, dia pun berkata, bahwa pemuda itu kemari. Walaupun terkejut mendengar ucapan pimpinannya, namun hijau 1 cepat berdiri dan tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, dia muncul kembali mendukung sosok tubuh Adisara, lalu membujurkannya di atas lantai gua, di hadapan sang Dewi. Sesaat perempuan bercadar itu menatap wajah si pemuda yang tertutup darah mengering. "Ambil kain basah dan bersihkan wajahnya," sang Dewi memerintah. Hijau 1 kembali keluar dari dalam gua. Ketika masuk, dia sudah membawa sehelai kain basah, dan langsung membersihkan darah yang mengering di wajah Adisara. Begitu wajah itu menjadi bersih, kelihatanlah wajah Adisara. Sang Dewi terkesiap, dan terdengar menarik napas kaget. Hijau 1 ingin sekali melihat apa yang terjadi, namun dia tak berani menatap wajah pimpinannya itu. "Sekarang aku tahu. Dugaanku tidak meleset. Hijau 1 tidak membunuh pemuda ini karena dia memiliki wajah begini tampan. Dan ya Tuhan, mengapa wajahnya begitu mirip dengan... Kalau saja dia ada di sini, pasti akan sulit dilihat perbedaannya. Ah, bagaimana ini? Bagaimana aku harus mengambil keputusan?" Lama sang Dewi terdiam. Lalu, dia berpaling pada hijau 1. "Hijau 1, kau harus melakukan sesuatu terhadap pemuda ini," terdengar suara sang Dewi. "Saya siap untuk membunuhnya dan menggantung mayatnya di pepohonan, Dewi." "Tidak," berucap sang Dewi dengan suara perlahan. "Kali ini kau kuperintahkan untuk mengobati dirinya." Hijau 1 angkat kepalanya, tapi cepat-cepat menunduk. "Perintahmu akan saya laksanakan, Dewi," katanya. Lalu, cepat-cepat dia mendukung tubuh Adisara dan meninggalkan gua itu, membawanya ke sebuah gua lain yang tidak jauh dari gua di mana sang Dewi berada. Jilid 4. Ketika pimpinan prajurit itu muncul, Adipati Tawang Merto dan Adipati Sawung Glingging saling pandang sesaat. Lalu, Tawang Merto membuka mulut. "Rundono, melihat tampang dan gerak-gerikmu muncul saat ini, agaknya ada yang tidak beres. Apakah kau sudah menjalankan tugasmu? Lalu, mana 4 orang anak buahmu?" "Sesuai perintah, Adisara berhasil kami ringkus. Dalam keadaan pingsan, pemuda itu kami bawa ke timur dan lemparkan ke lembah bangkai. Namun, sebelum kami meninggalkan tempat itu, dari bawah lembah melesat sebuah tali berbentuk jeratan. Seorang prajurit langsung terjerat lehernya dan tubuhnya kemudian tertarik ke dasar lembah. Lalu, ada 4 tali lagi yang datang melesat. Saya masih sempat menyelamatkan diri. Namun, 3 anak buah saya menemui nasib sama. Mereka kena dijerat dan lenyap ditarik ke dalam lembah. Kalau bukan saja Rundono yang menjadi orang kepercayaan mereka yang menuturkan keterangan itu, Adipati Tawang Merto dan Sawung Glingging mungkin tak akan mau mempercayainya." Kembali kedua adipati ini saling pandang. "Aku sendiri belum pernah berada di sekitar lembah bangkai itu," berkata Tawang Merto. "Namun, berita yang sampai ke telingaku mengenai lembah bangkai itu macam-macam. Mulai dari baunya yang busuk sampai pada adanya mayat-mayat yang bergelantungan di cabang-cabang pohon. Lalu, suara-suara aneh dan angker pada siang, apalagi malam hari. Apakah semua itu benar-benar ada, bukan hanya lamunan seorang penakut? Rundono telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan.
Dia telah mencium sendiri bau busuk yang luar biasa. Semua itu bukan lamunan atau cerita bohong, sahabatku. Aku punya niat untuk menyelidiki sendiri keadaan lembah yang disebut lembah bangkai itu. Ada suatu keanehan di tempat itu. Siapa tahu di balik keanehan itu ada satu keberuntungan. Calon besanku, menukar Sawung Glingging. Kau bicara ngacok. Apa maksudmu dengan keberuntungan? Bukan mustahil di situ ada seorang berkepandaian tinggi. Jika aku bertemu dengannya, siapa tahu aku kebagian ilmu yang aneh-aneh, sahut Adipati Tawang Merto pula. Sawung Glingging tahu betul sifat sahabat dan calon besannya itu. Sejak muda, Tawang Merto memang gemar berkelana untuk mencari dan belajar berbagai ilmu, mulai dari ilmu silat sampai ilmu kesaktian. Bahkan, dia juga memiliki banyak ilmu hitam, termasuk benda-benda sakti mandraguna. Siapapun tidak melarangmu untuk mencari ilmu kepandaian, walau saat ini kau sudah memilikinya sekarung penuh. Tapi, menyelidik dan pergi ke lembah bangkai kurasa terlalu besar bahayanya, sahabatku. Tawang Merto tidak pernah takut dengan siapapun, jawab sang sahabat sambil menyeringai dan usap-usap dadanya. Maksudku bukan soal takut dan berani, sahabat. Tapi, ingat, kita tengah merencanakan pesta besar. Pesta perkawinan anak-anak kita, apakah kau mau membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna seperti itu? Sebenarnya ini bukan suatu hal yang tidak berguna. Tapi, baiklah, pada saat hendak mengatur hari perkawinan anak-anak kita, tidak pada tempatnya memang kalau aku mempunyai rencana lain. Biar maksudku menyelidiki lembah bangkai itu diundur dulu sampai hari perkawinan anak-anak kita. Adipati Sawung Glingging tersenyum gembira. Sambil menepuk bahu sahabat yang akan menjadi besannya itu, dia berkata, seharusnya memang begitu. Sekarang mari kita masuk untuk membicarakan rencana besar ini bersama istri-istri kita. Jangan biarkan orang-orang perempuan itu menunggu terlalu lama. Nanti bisa-bisa mereka mengatur rencana sendiri. Adisara duduk di depan gua. Udara pagi terasa segar, embun di dedaunan masih belum pupus. Dia mengusap dadanya yang masih diberi lapisan papan tipis untuk menjaga agar tulang iganya yang telah dipertautkan tidak bergeser. Pemuda itu menghirup udara dalam-dalam. Namun, cepat sekali jalan napasnya menjadi sesak, begitu bau bangkai merasuk masuk ke dalam penciumannya. Ketika dia beranjak untuk masuk kembali ke dalam gua, darah berpakaian hijau itu tahu-tahu sudah berada di hadapannya. Hijau 1, seru Adisara seraya cepat bangkit. Kau sudah bisa keluar gua sendiri. Itu tanda kau sudah mulai sembuh. Benar begitu, aku harapkan begitu, Hijau 1. Sembuh dan cepat bisa meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau membuatmu susah lebih lama. Susah bagaimana maksudmu? Apakah bukan susah namanya, karena selama ini kau merawat luka-lukaku? Menyediakan makanan dan buah-buahan. Semua itu bukan suatu kesusahan bagiku. Lagi pula, semua sesuai perintah. Pasti perintah dari dewimu itu, bukan? Hijau 1 mengangguk. Aku sangat berterima kasih padamu, Hijau 1. Aku ingin sekali bertemu dengan dewimu itu. Belum saatnya, Adisara. Belum saatnya. Tunggu sampai kau sembuh benar. Berarti, berapa lama lagi aku harus berada di sini? Aku tidak tahu. Dewi nanti yang akan menentukan, jawab Hijau 1. Dalam hatinya, darah ini berkata, aku khawatir, Adisara, jangan-jangan Dewi tidak mengizinkanmu meninggalkan lembah. Hijau 1, aku ada beberapa pertanyaan. Adisara berkata, tanyakanlah, jika aku bisa menjawab, akan aku jawab. Jika kurasa Dewi tidak berkenan aku memberi jawaban, maka aku tidak akan menjawab. Baiklah, dewimu itu tentu seorang yang sangat agung dan berkuasa. Hingga segala sesuatunya kau harus tunduk padanya. Dia pimpinan kami di sini. Siapa saja harus tunduk pada pimpinan. Kami, maksudmu, kau tidak sendirian di sini? Tanya Adisara. Aku tidak melihat siapa-siapa di sini. Dewi punya 3 orang anak buah. Aku, Hijau 1, Hijau 2, dan Hijau 3. Semua bernama Hijau. Hijau, mana kawanmu yang 2 orang itu? Mereka tengah menjalankan tugas di luar. Kau menyebut dirimu Hijau 1. Siapa namamu sebenarnya? Apakah kau tidak punya nama? Pasti kau punya nama. Kikuk bagiku memanggilmu dengan nama Hijau 1 itu. Hijau 1 tersenyum. Apa artinya nama? Aku tidak punya nama lain. Namaku yaitu Hijau 1. Adisara geleng-geleng kepala. Pasti dewimu itu lagi yang melarangmu memberitahu nama aslimu. Tapi, baiklah, tak jadi apa. Sekarang, pertanyaanku berikutnya. Di mana aku ini berada sebenarnya?
Kau berada di lembah bangkai, memberitahu hijau satu. Lembah bangkai, nama aneh dan menggigitkan. Pantas sejak keluar dari gua aku mencium bau yang sangat busuk. Bau bangkai. Napasku menjadi sesak dan dadaku mendenyut sakit jika aku menghirup udara dalam-dalam. Sebetulnya kau belum boleh keluar dari dalam gua itu, Adisara. Dan ingat satu pesanku, ini perintah Dewi. Kau tidak boleh meninggalkan gua lebih dari 10 langkah. Kenapa begitu? Itu perintah, dan tidak semestinya ditanya, sahut hijau satu. Lalu, dari balik pakaian hijaunya, dia mengeluarkan sebuah benda kecil, ternyata potongan batang bambu kuning sebesar ibu jari sepanjang 1 jengkal. Pada ujung bambu terdapat penyumpal terbuat dari kayu kecil. Hijau satu tarik kayu penyumpal, lalu menyuruh Adisara mengulurkan tangan kirinya. Hijau satu kemudian menempelkan ujung bambu ke balik telapak tangan si pemuda. Sejenis minyak yang sangat harum leleh ke atas permukaan tangan Adisara. Gosokkan minyak itu ke lubang hidungmu. Seumur-umur kau tak akan mencium lagi bau busuknya bangkai. Hijau satu menutup bambu kecil, lalu menyimpannya kembali ke balik pakaiannya. Adisara melakukan apa yang dikatakan. Telapak tangannya yang berminyak diusapkannya ke lubang hidungnya. Tercium bau yang sangat harum. Perlahan-lahan bau itu sirna. Tapi, kini Adisara tidak lagi mencium busuknya bau bangkai. Minyak ajaib, ujar Adisara sambil memandang keheranan pada hijau satu. Jika kau tak ada lagi pertanyaan, masuklah kembali ke dalam goa. Dan jangan sekali-kali keluar jika tidak kuizinkan. Masih kurang jelas bagiku, mengapa tahu-tahu aku berada di sini. Yang aku ingat adalah kemunculan 5 orang prajurit Kadipaten. Mereka menganiaya ayahku. Aku menyerang mereka. Setelah itu, aku tak ingat lagi. Memang prajurit-prajurit Kadipaten itulah yang telah membawamu ke sini, lalu melemparkan tubuhmu ke dalam lembah bangkai. Katakan, mengapa mereka melakukan hal itu terhadapmu? Adisara tidak menjawab. Ada 2 bayangan wajah yang muncul di pelupuk matanya saat itu. Pertama, wajah ayahnya yang tua. Dia ingat sekali karena melihat bagaimana orang tua itu diseret dan dipukuli oleh 5 prajurit Kadipaten. Bagaimana keadaan ayahnya saat ini? Dibawa ke Kadipaten, dipenjarakan, atau sudah dibunuh oleh orang-orang Tawang Merto? Lalu, wajah yang kedua adalah wajah Ningrum, kekasih yang sangat dicintainya dan juga mencintai dirinya. Hanya sayang, percintaan mereka dan rencana untuk membangun rumah tangga terhalang oleh jurang lebar. Ningrum adalah puteri Adipati Sawung yang oleh orang tuanya ternyata dijodohkan dengan Tubagus Kolokaping, putra Adipati Tawang Metro, sahabat Sawung. Ketika Ningrum menolak untuk dikawinkan dengan Tubagus dan dengan berani menyatakan bahwa calon suaminya satu-satunya hanyalah Adisara, putra petani miskin di desa Sumber Urip itu, maka marahlah Tawang Merto. Bersama Adipati Sawung Glingging, dia menyusun rencana untuk menangkap, menghukum, dan memenjarakan Adisara dengan tuduhan sebagai ikut terlibat menjadi anak buah kelompok Garong Warok Bekontoro. Tapi, dalam pelaksanaannya kemudian, Adisara tidak ditangkap dan dipenjarakan, melainkan dibuang ke lembah bangkai, karena dengan demikian, jejak kematian dan lenyapnya pemuda itu tidak akan diketahui orang lain. Aku harus meninggalkan tempat ini, kata Adisara. Bagaimanapun juga, dia harus menolong ayahnya. Itu tidak mungkin dilakukan, jawab hijau satu. Mengapa tidak? Aku tahu. Kalau begitu, apakah kau bisa menemukan aku pada dewimu itu? Hijau satu menggeleng. Selain aku dan hijau 2 serta hijau 3, tidak orang lain pun boleh menemui Dewi. Kecuali Dewi memberitahukan lain. Jika begitu, aku terpaksa melarikan diri dari sini, jawab Adisara tandas. Hijau satu tersenyum. Tidak satu orang pun bisa keluar hidup-hidup dari lembah bangkai, katanya. Ketika dia hendak beranjak pergi, 2 sosok bayangan hijau berkelebat dan tahu-tahu di tempat itu sudah berdiri 2 orang dara berpakaian hijau seperti yang dikenakan hijau satu. Wajah keduanya tak kalah cantik dengan wajah hijau satu. Hijau 2 dan hijau 3. Bagus, kalian sudah kembali. Dewi menunggu kedatangan kalian. 2 dara yang baru datang tidak segera menjawab teguran sahabatnya itu, keduanya justru menatap tajam-tajam pada Adisara. Hijau 3 bertanya, siapa pemuda berwajah pucat ini? Namanya Adisara. Seminggu lalu dia dilemparkan orang-orang Kadipaten ke dalam lembah, menerangkan hijau satu. Lalu, kenapa dia dibiarkan hidup? Tidak segera dibunuh, tanya hijau 2. Dewi memerintahkan aku untuk tidak membunuhnya, malah merawatnya, jawab hijau 1. Hijau 2 dan hijau 3 saling pandang.
Sungguh sulit dipercaya kalau Dewi yang memerintahkan begitu. Dua darah itu menatap tajam-tajam pada hijau satu. Aku yakin ada hubungan tertentu antara kau dan pemuda ini, hijau satu. Maksudmu, kau bisa menjawabnya sendiri? Kau berlaku tidak jujur. Kau menyukai pemuda ini, betul, kan? Kau bicara melantur. Jika kau menuduhku begitu, berarti kau juga menuduh Dewi seperti itu. Jaga mulutmu, hijau dua. Hijau dua terdiam dan ada rasa takut dalam hatinya karena telah ketelepasan bicara seperti itu. Kawannya hijau tiga mengusap wajahnya sesaat, lalu berkata, rupanya peraturan di lembah bangkai sudah berubah. Dengar kalian berdua, yang berkuasa di sini adalah Dewi, dan dia pimpinan kita. Hitam katanya berarti hitam, putih harus putih. Sebaiknya, kau tidak menghabiskan waktu untuk mengobrol yang bukan-bukan di tempat ini. Lekas melapor pada Dewi. Walau hijau dua dan hijau tiga tidak suka atas ucapan hijau satu itu, bagaimanapun juga kedudukan hijau satu adalah di atas mereka, maka mau tak mau keduanya segera meninggalkan tempat itu setelah sekali lagi mengerling pada Adisara. Jangan-jangan Dewi terpikat pada pemuda itu, bisik hijau dua. Wajahnya memang tampan. Set, jangan bicara terlalu keras. Kalau Dewi sempat mendengar, celaka kita berdua, ujar hijau tiga pula.